Dalam perjalanan sunyi kehidupan, kita semua pernah berdiri di depan cermin dan menatap bayangan diri dengan perasaan gamang. Ada hari-hari ketika hati kita seperti terperangkap di antara penyesalan dan harapan. Di antara apa yang telah kita lakukan dan apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Kadang, suara kecil di dalam kepala mulai bertanya, "Apa aku cukup baik? Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku gagal?" Suara-suara itu tumbuh diam-diam, membungkus diri dengan selimut keraguan, hingga kita tak lagi mengenali makna dari cinta pada diri sendiri. Hidup tidak pernah memberi kita jalan yang lurus dan tanpa celah. Ada luka yang tertinggal di masa lalu, ada keinginan yang tidak tercapai, dan ada wajah-wajah kecewa yang pernah kita lihat, termasuk wajah kita sendiri. Dalam pusaran ingatan dan ekspektasi, manusia seringkali menjadi musuh bagi dirinya sendiri, terjerumus ke dalam perangkap kebencian yang perlahan meracuni jiwa. Betapa mudahnya kita lupa bahwa setiap goresan dalam perjalanan adalah bagian dari pertumbuhan, dan setiap kekurangan adalah undangan untuk mengenal diri lebih dalam, bukan untuk membenci. Filsuf-filsuf besar pernah menyinggung tentang paradoks manusia. Bagaimana kita begitu terobsesi pada kekurangan hingga lupa pada keluasan semesta yang mengelilingi kita. Kebencian pada diri sendiri seringkali terasa seperti kepedihan yang sunyi. Namun di balik sunyi itu tersimpan tanya yang lebih besar. Benarkah semua kekurangan kita layak untuk dibenci? Ataukah justru kebencian itulah ilusi yang menutup mata dari kebaikan-kebaikan kecil yang selalu hadir di tiap detik napas kehidupan? Ketika malam telah larut dan pikiran berkelana ke tempat-tempat paling sepi, disitulah kita dihadapkan pada pilihan. Membiarkan diri terbenam dalam lautan penyesalan, atau berani menatap langit dan melihat diri sendiri sebagai bagian kecil dari harmoni besar kehidupan. Di antara jatuh dan bangun, di sanalah cerita tentang kebencian pada diri sendiri bermula. Dan mungkin berakhir jika kita bersedia memahami maknanya dengan hati yang lapang. Bagian 1. Akar kebencian pada diri sendiri. Pada awalnya, kebencian pada diri sendiri seringkali hadir sebagai bisikan-bisikan kecil yang nyaris tak terdengar. Ia tumbuh perlahan, dimulai dari keraguan sederhana. Mungkin saat kita gagal mencapai sesuatu yang diharapkan, atau saat kita merasa kalah dibandingkan orang lain. Seseorang bisa saja memandang cermin dan bertanya-tanya, "Mengapa aku tidak secantik atau sepintar mereka?" Atau, "Mengapa aku selalu gagal?" Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan berubah menjadi penilaian yang keras, dan tanpa sadar, kita mulai membangun tembok yang memisahkan diri dari rasa damai. Akar dari kebencian pada diri sendiri kerap tertanam dalam pengalaman-pengalaman hidup yang penuh luka. Bayangkan seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak ramah, di mana penghargaan dan kasih sayang begitu langka. Setiap ucapan yang merendahkan, setiap tatapan yang menghakimi, perlahan-lahan menjadi suara-suara di dalam kepala yang terus mengingatkan bahwa dirinya tidak cukup baik. Tidak jarang, pengalaman dibully di sekolah, kegagalan akademis, atau penolakan sosial menjadi sumber utama dari rasa rendah diri. Ketika dunia luar terus-menerus menegaskan kekurangan, lama-kelamaan seseorang mulai percaya bahwa kekurangan itulah identitasnya. Selain pengalaman pahit, budaya dan norma masyarakat juga memainkan peran besar. Kita hidup dalam zaman yang penuh tuntutan, di mana standar kesuksesan dan kebahagiaan diukur melalui pencapaian materi, kecantikan fisik, atau pengakuan sosial. Media sosial memperparah keadaan, menampilkan gambaran-gambaran palsu tentang kehidupan orang lain yang tampak selalu sempurna. Di tengah arus informasi yang deras, mudah bagi kita untuk merasa tertinggal, gagal, bahkan tidak berarti. Akibatnya, kebencian pada diri sendiri pun mengendap dan perlahan mengakar, karena kita menilai diri dengan ukuran-ukuran yang tidak manusiawi.
ada pula sumber kebencian yang lebih dalam, yakni luka masa lalu yang belum sembuh. Terkadang, kita dihantui oleh penyesalan karena keputusan-keputusan yang salah, atau rasa bersalah atas kesalahan yang pernah diperbuat. Rasa bersalah itu tak jarang menjadi cambuk yang terus-menerus melukai batin, hingga seseorang percaya bahwa dirinya pantas menderita. Perasaan ini makin berat jika disertai pengabaian atau penolakan dari orang-orang terdekat, misalnya orang tua, pasangan, atau sahabat. Setiap kegagalan atau luka kecil yang tidak dipulihkan akhirnya menumpuk menjadi gunungan kebencian terhadap diri sendiri. Namun akar kebencian pada diri sendiri tidak selalu tampak jelas. Ia bisa bersembunyi di balik prestasi tinggi atau perilaku perfeksionis. Ada orang-orang yang tampak sangat sukses, disiplin, dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Namun di balik semua itu, mereka didorong oleh rasa takut gagal dan ketakutan untuk tidak diterima. Mereka menetapkan standar yang mustahil untuk diri sendiri, dan ketika sedikit saja tergelincir, kebencian pada diri langsung menyeruak, menuduh, dan menghukum tanpa ampun. Di tengah semua ini, satu hal penting kerap terabaikan. Manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, pernah jatuh, dan pernah merasa tidak cukup baik. Tetapi akar kebencian pada diri sendiri seringkali tumbuh dari penolakan terhadap fakta sederhana ini. Kita ingin sempurna, kita ingin dicintai tanpa syarat, namun kita lupa menerima dan memaafkan diri sendiri. Itulah sebabnya akar kebencian pada diri sendiri begitu kuat. Ia tumbuh dari luka, penolakan, harapan yang tak tercapai, dan penilaian diri yang kejam. Hanya dengan menyadari akar-akar ini, kita bisa mulai memahami mengapa kebencian itu hadir, dan perlahan-lahan berusaha melepaskan diri dari cengkeramannya. Bagian 2. Bahaya kebencian pada diri sendiri. Kebencian pada diri sendiri, meski sering dianggap sepele atau bahkan dijadikan bahan candaan, sesungguhnya menyimpan bahaya yang amat besar dan merusak. Ia bukan sekadar perasaan sedih atau kecewa yang datang sesaat, melainkan racun halus yang merayap perlahan-lahan, menyusup ke setiap sudut pikiran dan kehidupan. Jika dibiarkan, kebencian ini dapat menjadi fondasi dari banyak luka batin yang sulit disembuhkan. Salah satu bahaya terbesar dari kebencian pada diri sendiri adalah kemampuannya untuk menggerogoti rasa percaya diri. Seseorang yang terus-menerus menyesali, menilai, dan menyalahkan dirinya sendiri akan kehilangan keyakinan pada kemampuan yang sebenarnya ia miliki. Setiap keberhasilan terasa hambar, setiap langkah maju terasa sia-sia, karena di dalam hati selalu ada suara yang berkata, "Kamu tidak pantas mendapatkannya." Perlahan-lahan, orang ini menarik diri dari peluang, menolak tantangan, dan takut untuk bermimpi besar. Dunia yang seharusnya penuh kemungkinan tiba-tiba terasa sempit, gelap, dan penuh ancaman. Bahaya lainnya adalah kecenderungan untuk melakukan sabotase terhadap diri sendiri. Seseorang yang tenggelam dalam kebencian pada diri secara tidak sadar seringkali menghalangi jalan menuju kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Ia merasa tidak layak untuk bahagia, sehingga ketika kesempatan baik datang, ia menolaknya atau bahkan menghancurkannya sendiri. Banyak kasus di mana orang memilih pasangan yang buruk, pekerjaan yang tidak sesuai, atau gaya hidup yang tidak sehat, semata-mata karena merasa tidak pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Tanpa disadari, kebencian ini menuntun pada perilaku merusak diri yang tidak rasional. Lebih jauh, kebencian pada diri sendiri dapat menjadi awal dari lingkaran setan, gangguan mental. Ia seringkali menjadi pemicu utama munculnya depresi, kecemasan, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Pikiran-pikiran negatif yang berulang terus-menerus memperkuat perasaan tidak berharga, hingga seseorang benar-benar yakin bahwa kehadirannya tidak berarti apa-apa.
Tidak sedikit orang yang akhirnya terjebak dalam isolasi, menarik diri dari lingkungan sosial, dan menutup pintu bagi siapapun yang ingin membantu. Akibatnya, kesepian dan keterasingan makin menumpuk, menambah luka baru di atas luka lama yang belum sembuh. Selain itu, kebencian pada diri sendiri seringkali melahirkan perilaku ekstrim yang tampak seolah-olah produktif, padahal dasarnya adalah ketidakpuasan dan penghukuman terhadap diri. Contohnya, ada orang yang begitu terobsesi pada hidup sehat atau penampilan fisik, namun di balik semua itu tersembunyi dorongan untuk menyiksa diri, seperti gangguan makan atau olahraga berlebihan. Ada pula yang tampak sangat ambisius, seolah tidak pernah lelah mengejar kesuksesan, padahal mereka hanya ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak seburuk yang dibayangkan. Ironisnya, pencapaian demi pencapaian tidak pernah bisa memuaskan rasa kosong di dalam hati, dan rasa lelah pun berubah menjadi keputusasaan. Dampak fisik dari kebencian pada diri sendiri juga tidak bisa diabaikan. Tubuh yang terus-menerus menerima tekanan dari pikiran negatif akan mudah lelah, rentan sakit, dan kehilangan energi untuk menjalani hidup. Pola tidur terganggu, nafsu makan menurun atau justru berlebihan, bahkan sistem imun melemah. Kesehatan fisik dan mental terjalin erat. Jika jiwa luka, tubuh pun ikut menderita. Akhirnya, kebencian pada diri sendiri juga menutup pintu bagi cinta dan kasih sayang, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Seseorang yang membenci dirinya cenderung sulit menerima kebaikan, sulit percaya bahwa ada yang benar-benar peduli, dan menolak bantuan yang datang. Ia terjebak dalam lingkaran isolasi dan merasa bahwa dirinya tidak layak dicintai. Padahal, kasih sayang dan dukungan dari sekitar adalah salah satu kunci utama untuk bangkit dan sembuh dari luka batin. Menyadari semua bahaya ini adalah langkah awal untuk keluar dari jerat kebencian pada diri sendiri. Dengan memahami betapa besar dan dalam kerusakan yang bisa ditimbulkannya, kita diajak untuk mulai mencari jalan keluar, untuk belajar menerima, mengampuni, dan menyayangi diri sendiri, seberat apapun prosesnya. Sebab, hidup yang dipenuhi kebencian pada diri sendiri hanyalah jalan sunyi yang penuh kesepian dan penderitaan. Sementara jalan penerimaan dan kasih pada diri adalah awal dari kebebasan sejati. Bagian 3. Pengaruh lingkungan dan standar sosial. Kebencian pada diri sendiri tidak tumbuh di ruang hampa. Ia tumbuh subur dalam tanah yang dipupuk oleh lingkungan dan standar sosial yang nyaris tak kasat mata, namun sangat kuat mencengkeram kehidupan manusia modern. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus dihadapkan pada tuntutan, perbandingan, serta ekspektasi yang seolah tak pernah berakhir. Media sosial, televisi, hingga obrolan ringan di lingkungan sekitar, tanpa sadar membentuk persepsi tentang siapa kita dan bagaimana seharusnya kita menjadi. Di tengah derasnya arus zaman, masyarakat menanamkan pemahaman bahwa keberhargaan seseorang ditentukan oleh pencapaian dan pengakuan. Semakin banyak prestasi yang diraih, semakin tinggi pula nilai diri yang diakui. Tidak hanya itu, standar kecantikan fisik, kepintaran, status ekonomi, dan hubungan sosial juga menjadi tolok ukur harga diri seseorang. Maka tak heran jika banyak orang akhirnya merasa gagal hanya karena tidak bisa memenuhi semua kriteria yang dibuat oleh lingkungan sekitar. Tekanan untuk selalu tampil sempurna semakin kuat dengan kehadiran media sosial. Setiap hari, kita disuguhi potret kehidupan orang lain yang tampak tanpa celah. Liburan mewah, tubuh ideal, prestasi gemilang, dan kebahagiaan yang selalu dipamerkan. Tanpa sadar, kita membandingkan diri dengan ilusi-ilusi itu, padahal yang ditampilkan hanyalah sebagian kecil dari kenyataan hidup mereka. Di balik senyum yang terpampang di layar, seringkali tersembunyi luka dan pergumulan yang sama seperti yang kita alami.
Namun, media sosial menipu kita untuk percaya bahwa dunia ini hanya milik mereka yang sempurna. Selain media sosial, lingkungan keluarga dan pertemanan pun berperan besar. Dalam keluarga, ada orang tua yang menuntut anak-anaknya untuk selalu berprestasi, menjadi yang terbaik, atau tampil sesuai harapan mereka. Kritik yang terus-menerus, kurangnya dukungan emosional, bahkan candaan yang merendahkan, bisa meninggalkan luka yang dalam dan membuat anak tumbuh dengan perasaan tidak pernah cukup baik. Dalam pertemanan, sikap membandingkan dan perlombaan tidak sehat kerap terjadi. Siapa yang paling kaya, siapa yang paling sukses, siapa yang paling bahagia. Lingkungan yang penuh persaingan ini, alih-alih mendukung, justru memicu rasa rendah diri dan kebencian pada diri sendiri. Budaya achievement society atau masyarakat prestasi, seperti yang digambarkan oleh Byung-Chul Han, membuat setiap orang berlomba menjadi pemenang dan takut dicap sebagai pecundang. Kata-kata harus bisa, tidak boleh gagal, atau semua orang sukses, kenapa kamu tidak, menjadi beban yang perlahan-lahan menghancurkan rasa percaya diri. Dalam masyarakat seperti ini, kegagalan bukan lagi bagian alami dari perjalanan, melainkan cap yang menempel erat pada identitas seseorang. Tidak heran, banyak orang yang akhirnya membenci dirinya hanya karena tidak sesuai standar yang diciptakan lingkungan. Standar kecantikan fisik juga membawa luka yang tidak kalah dalam. Seseorang yang merasa dirinya tidak cukup tampan atau cantik, seringkali tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak layak dicintai atau dihargai. Diskriminasi fisik atau lookism nyata adanya di tengah masyarakat kita. Penelitian menunjukkan mereka yang dianggap menarik cenderung mendapat perlakuan lebih baik, kesempatan lebih banyak, dan penerimaan sosial yang lebih luas. Sementara mereka yang berada di luar standar harus berjuang ekstra keras hanya untuk mendapatkan pengakuan sederhana. Lingkungan yang penuh prasangka seperti ini perlahan menumbuhkan rasa tidak percaya diri dan, pada akhirnya, kebencian terhadap diri sendiri. Tidak hanya itu, ada pula tekanan untuk selalu menampilkan kebahagiaan. Dalam budaya modern, menampilkan kesedihan, kegagalan, atau kelemahan dianggap tabu. Orang yang menunjukkan kerapuhan kerap dicap lemah atau kurang berusaha. Akibatnya, banyak orang memilih menyimpan luka dan kebencian pada dirinya sendiri. Berusaha tampil kuat di luar, namun rapuh di dalam. Lingkungan dan standar sosial membentuk labirin yang sulit keluar bagi siapa saja yang tidak waspada. Mereka yang terjebak di dalamnya seringkali lupa bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa banyak pencapaian atau kesempurnaan yang dimiliki, melainkan oleh kemampuannya untuk menerima, memaafkan, dan menyayangi dirinya sendiri. Jalan keluar dari jerat ini memang tidak mudah, tapi kesadaran bahwa kita tidak sendirian dalam pergulatan ini adalah langkah awal menuju penerimaan diri yang lebih sehat dan utuh. Bagian 4. Luka masa lalu dan perasaan bersalah. Setiap manusia membawa beban masa lalu. Di dalam diri kita, ada ruang-ruang gelap yang dihuni oleh kenangan. Beberapa penuh kehangatan, namun sebagian lain menyimpan luka yang belum sembuh. Luka masa lalu adalah guru yang diam, mengajari kita tentang rapuhnya hati dan kerasnya perjalanan hidup. Namun, seringkali, luka-luka itu tidak hanya singgah sementara, melainkan menetap, menciptakan benteng perasaan bersalah dan penyesalan yang lama-kelamaan berubah menjadi kebencian terhadap diri sendiri. Luka masa lalu bisa berasal dari banyak sumber: kegagalan, penolakan, kehilangan, hingga tindakan-tindakan yang kita sesali. Mungkin kita pernah mengambil keputusan yang keliru, mengucapkan kata-kata yang menyakiti, atau meninggalkan seseorang di saat paling membutuhkan. Setiap kesalahan, sekecil apapun, jika tidak diikhlaskan
bisa berubah menjadi duri yang menusuk batin berulang kali. Orang yang selalu mengingat kesalahannya akan terus menyesali dan menuntut dirinya untuk membayar utang-utang yang sebenarnya sudah tidak perlu lagi ditagih. Rasa bersalah dan penyesalan adalah dua saudara tua yang sering berdampingan. Rasa bersalah lahir dari kesadaran bahwa kita pernah menyakiti orang lain atau gagal memenuhi harapan mereka. Penyesalan muncul karena keinginan untuk memutar kembali waktu, memperbaiki yang sudah terlanjur terjadi. Namun, waktu tidak pernah berjalan mundur. Sebesar apapun penyesalan, ia tidak akan mampu mengubah masa lalu. Yang tersisa hanyalah pilihan. Membiarkan diri terus-menerus dihukum oleh rasa bersalah, atau perlahan belajar menerima dan memaafkan diri sendiri. Bagi sebagian orang, luka masa lalu datang dari pengkhianatan atau penolakan. Mungkin kita pernah dikhianati oleh orang terdekat, dicampakkan tanpa alasan, atau ditinggalkan di saat hati paling rapuh. Setiap pengkhianatan meninggalkan jejak yang dalam. Rasa tidak berharga, marah, kecewa, dan akhirnya kebencian terhadap diri sendiri. Ada suara di dalam hati yang bertanya, apakah aku memang pantas dikhianati? Apakah aku tidak cukup baik sehingga orang yang aku percaya meninggalkan aku? Pertanyaan-pertanyaan ini, jika terus dipelihara, perlahan-lahan mengikis harga diri dan menumbuhkan akar kebencian dalam diam. Selain itu, luka masa lalu bisa muncul dari perlakuan tidak adil yang diterima sejak kecil, baik dari orang tua, guru, maupun teman sebaya. Anak-anak yang tumbuh dengan hinaan, kekerasan verbal, atau sikap acuh tak acuh, seringkali membawa luka itu hingga dewasa. Mereka belajar untuk menyalahkan diri sendiri atas semua hal buruk yang terjadi. Kata-kata kasar yang dulu diucapkan perlahan menjadi suara batin yang menekan, menghakimi, dan menghukum tanpa ampun. Di sisi lain, ada juga rasa malu karena kegagalan. Kegagalan akademis, kegagalan dalam pekerjaan, atau kegagalan menjaga hubungan, seringkali menjadi bayang-bayang yang sulit diusir. Malu atas kegagalan membuat seseorang menutup diri dari dunia, takut untuk mencoba lagi, dan memilih untuk hidup dalam penyesalan. Setiap kali ingin melangkah maju, kenangan akan kegagalan itu menyeret mundur, mengingatkan bahwa kamu pernah gagal, jangan-jangan akan gagal lagi. Ketakutan ini menumpuk, membentuk dinding kebencian pada diri sendiri. Kebencian pada diri sendiri akibat luka masa lalu seringkali diperparah oleh keengganan untuk memaafkan diri sendiri. Kita menjadi hakim yang paling kejam, menghukum setiap kekurangan tanpa ampun, seolah-olah tidak ada ruang untuk kesalahan. Padahal, manusia adalah makhluk yang tidak sempurna. Kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari proses tumbuh dan belajar. Namun, tanpa belas kasih kepada diri sendiri, luka masa lalu akan terus mengalirkan racun, menodai setiap harapan yang tersisa. Satu hal yang sering dilupakan, setiap luka, betapapun dalamnya, menyimpan potensi untuk disembuhkan. Penyembuhan tidak berarti melupakan atau menghapus masa lalu, melainkan berdamai dan menerima bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari perjalanan hidup. Perasaan bersalah dan penyesalan, jika diterima dengan hati yang terbuka, bisa menjadi jembatan menuju kebijaksanaan dan kedewasaan. Namun jika terus-menerus dijadikan alasan untuk membenci diri sendiri, luka-luka itu hanya akan menambah berat beban di punggung kehidupan. Memaafkan diri sendiri bukan berarti mengabaikan kesalahan, tetapi mengakui bahwa setiap orang berhak untuk bangkit, tumbuh, dan menjadi lebih baik dari hari kemarin. Dengan menerima dan memaafkan luka masa lalu, kita membuka pintu bagi kebebasan, harapan, dan cinta yang selama ini tertahan oleh dinding kebencian. Di sanalah, di titik paling dalam dari pengampunan, perjalanan menuju penerimaan dan kedamaian diri bermula.
Bagian 5. Kebencian pada diri sendiri adalah bentuk egoisme. Terselubung, kebencian pada diri sendiri sekilas tampak sebagai bentuk kerendahan hati. Seolah-olah kita begitu sadar akan kekurangan dan kesalahan hingga memilih untuk tidak memaafkan diri sendiri. Namun, jika diselami lebih dalam, kebencian pada diri justru merupakan bentuk egoisme yang terselubung. Sebuah kelekatan pada diri yang begitu intens, hingga dunia terasa hanya berputar pada luka, kekurangan, dan penilaian terhadap diri sendiri. Seseorang yang membenci dirinya kerap terperangkap dalam pusaran pikiran yang terus-menerus mengulang-ulang kesalahan, kegagalan, atau kekurangan yang sebenarnya tak selalu berarti di mata dunia. Setiap momen memalukan yang pernah terjadi, setiap penolakan, setiap kegagalan kecil, dibesarkan dalam kepala sendiri, seolah-olah seluruh dunia menaruh perhatian pada hal itu. Padahal, bagi orang lain, peristiwa-peristiwa itu hanyalah butiran debu dalam perjalanan hidup yang panjang dan penuh warna. Disinilah ironi kebencian pada diri sendiri. Ia justru memperlihatkan obsesi berlebihan pada diri, pada persepsi tentang betapa pentingnya pengalaman dan penilaian orang lain terhadap kita. Filsuf-filsuf Stoik, misalnya, telah lama mengajarkan bahwa hidup ini terlalu luas untuk dihabiskan hanya dengan menyesali kekurangan pribadi. Praktik The View from Above mengajak kita untuk memandang hidup dari sudut pandang kosmik, menyadari bahwa di tengah miliaran manusia dan galaksi, kesalahan dan kekurangan kita tak berarti apa-apa. Namun, mereka yang terjebak dalam kebencian pada diri justru menempatkan diri seolah-olah menjadi pusat dunia. Seolah-olah seluruh semesta harus ikut berduka atas kegagalan mereka. Paradoks lain muncul ketika kita menyadari, semakin membenci diri sendiri, semakin besar pula energi yang dihabiskan untuk memikirkan diri sendiri. Kita menolak menerima pujian, menutup diri dari cinta orang lain, bahkan mengabaikan kenyataan bahwa setiap manusia punya luka dan kelemahan yang tak kalah besar. Dunia luar menjadi kabur, karena fokus utama hanyalah apa yang salah dari diri sendiri. Dalam diam, muncul keyakinan bahwa diri ini spesial dalam hal keburukan, bahwa penderitaan kita lebih besar, bahwa penyesalan dan rasa bersalah kita lebih mendalam daripada orang lain. Inilah bentuk egoisme yang tersembunyi di balik wajah duka. Tak jarang, obsesi ini diperparah dengan membandingkan diri sendiri secara terus-menerus dengan orang lain. Alih-alih belajar dari kegagalan, kita terjebak dalam permainan tanpa akhir. Siapa yang lebih gagal? Siapa yang lebih menderita? Siapa yang lebih pantas untuk dibenci? Akhirnya, kita bukan hanya menjadi musuh bagi diri sendiri, tetapi juga menutup mata dari realitas yang lebih luas, yakni bahwa setiap orang menghadapi luka dan kekurangannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sepenuhnya utuh tanpa celah. Bentuk egoisme ini juga terlihat dalam kecenderungan untuk terlalu mengagungkan pengalaman pribadi. Misalnya, seseorang yang terus-menerus mengingat kejadian memalukan bertahun-tahun lalu, merasa bahwa pengalaman itu menentukan seluruh nilai dirinya. Ia yakin bahwa dunia tidak akan melupakan kesalahannya, padahal dalam kenyataan, orang-orang di sekitar sudah lama melupakannya, atau bahkan tidak menganggapnya penting. Dengan terus-menerus memikirkan hal tersebut, secara tidak sadar, ia menempatkan diri sebagai pusat perhatian dalam drama kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Lebih jauh lagi, kebencian pada diri sendiri bisa berubah menjadi penolakan untuk menerima kebaikan dari dunia. Seseorang merasa tidak layak mendapat cinta, bantuan, atau pengampunan. Ia menutup diri dari peluang, menolak persahabatan, bahkan membuang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Ketidakmampuan menerima diri pada akhirnya adalah bentuk keangkuhan yang berbeda. Keangkuhan untuk tidak mau memaafkan diri sendiri, untuk tidak mau menerima bahwa manusia memang makhluk yang rapuh,
dan penuh keterbatasan. Satu lagi sisi tersembunyi dari egoisme kebencian pada diri adalah ilusi bahwa penderitaan pribadi harus lebih dihargai dibandingkan cerita orang lain. Kita lupa untuk melihat dan mendengarkan orang lain karena terlalu tenggelam dalam lautan penyesalan dan kemarahan terhadap diri sendiri. Empati memudar karena fokus hanya pada luka yang kita anggap paling berat. Padahal, dengan membuka diri, kita bisa menemukan bahwa setiap manusia berjalan membawa luka dan cerita yang sama rumitnya. Pada akhirnya, kebencian pada diri sendiri bukanlah bentuk kerendahan hati, melainkan jebakan ego yang diam-diam membelenggu. Hanya dengan menyadari dan melepaskan kelekatan berlebihan pada diri, kita bisa menemukan ruang untuk menerima, memaafkan, dan menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang. Dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan hanya dengan berputar pada kesalahan diri sendiri. Saatnya melangkah keluar dari lingkaran egoisme, terselubung dan merengkuh kehidupan yang lebih bermakna. Bagian 6. Distorsi pikiran dan realitas yang tersimpang. Kebencian pada diri sendiri seringkali bukan sekadar hasil dari pengalaman pahit atau tekanan lingkungan, melainkan buah dari cara berpikir yang menyimpang dan persepsi yang terdistorsi. Tanpa disadari, pikiran manusia memiliki kecenderungan untuk memilih-milih fakta, membesar-besarkan kekurangan, dan menyepelekan segala bentuk kelebihan atau pencapaian yang telah diraih. Distorsi pikiran inilah yang diam-diam mengukuhkan kebencian pada diri, menciptakan realitas palsu yang penuh kabut, hingga kita kesulitan membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya bayangan pikiran. Salah satu bentuk distorsi yang paling umum adalah cherry picking, atau memilih informasi yang hanya memperkuat pandangan negatif tentang diri sendiri. Dalam keadaan seperti ini, seseorang lebih mudah mengingat setiap kegagalan, kesalahan, dan penolakan, sementara segala keberhasilan atau pujian dengan cepat diabaikan, dianggap kebetulan, atau tidak layak dirayakan. Misalnya, jika seseorang mendapat 10 pujian namun 1 kritik, yang diingat dan diulang-ulang di dalam kepala hanyalah kritik itu. Pikiran seolah-olah bersekongkol untuk mencari bukti-bukti bahwa kita memang tidak layak dicintai, tidak cukup baik, dan memang pantas dibenci. Distorsi juga muncul melalui cara seseorang menafsirkan pengalaman hidup. Misalnya, ketika gagal dalam satu aspek, langsung menganggap kegagalan itu mencerminkan nilai diri secara keseluruhan. Jika gagal dalam ujian atau pekerjaan, maka muncul keyakinan, aku adalah orang gagal, bukan sekadar aku gagal dalam satu kesempatan. Pikiran membesar-besarkan makna suatu peristiwa, menjadikannya sebagai identitas yang melekat erat. Padahal kenyataan hidup jauh lebih luas dan kompleks daripada satu pengalaman saja. Lingkungan yang penuh dengan echo chamber atau ruang gema juga memperparah distorsi ini. Di era digital, sangat mudah menemukan komunitas atau kelompok yang mendukung pandangan negatif tertentu. Contohnya, komunitas yang saling menguatkan keyakinan bahwa penampilan fisik adalah segalanya, atau bahwa orang-orang dengan kekurangan tertentu tidak layak berbahagia. Dalam lingkungan semacam ini, setiap cerita sedih atau kegagalan diperbesar dan dipertukarkan, menciptakan ilusi bahwa penderitaan dan kekurangan adalah takdir yang tak bisa diubah. Informasi yang bertentangan dengan pandangan itu, seperti kisah orang biasa yang berbahagia atau sukses meski tidak sempurna, seringkali diabaikan atau dijadikan pengecualian belaka. Distorsi juga terjadi dalam bentuk pembandingan yang tidak adil. Seseorang cenderung membandingkan kelemahannya dengan kelebihan orang lain, tanpa melihat proses, perjuangan, atau luka yang dimiliki oleh orang tersebut. Media sosial memperburuk hal ini, menampilkan kehidupan orang lain yang tampak mulus dan penuh warna, sehingga kita lupa bahwa di balik layar, setiap orang juga membawa beban
dan ketidaksempurnaan sendiri-sendiri. Pikiran kita terjebak pada ilusi bahwa hanya kita yang gagal, hanya kita yang kurang, sementara dunia luar begitu mudah meraih kebahagiaan. Tak jarang, distorsi pikiran juga mengarahkan pada interpretasi yang keliru terhadap arti sebuah kegagalan atau kekurangan. Ketika tidak lulus ujian, seseorang menganggap dirinya tidak berguna, padahal mungkin ia hanya kurang persiapan atau sedang mengalami hari yang buruk. Ketika tidak memenuhi standar kecantikan, seseorang merasa dirinya tidak layak dicintai, padahal cinta dan kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga dan tidak pernah terpaku pada satu ukuran sempit. Semakin lama seseorang membiarkan pikirannya terdistorsi, semakin dalam pula jebakan kebencian pada diri sendiri. Lama-kelamaan, realitas yang sebenarnya menjadi kabur. Seseorang hidup dalam dunia yang dibangun dari ketakutan, penyesalan, dan rasa tidak layak. Ia terus-menerus membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia memang pantas untuk dibenci, meski kenyataan di luar sana berkata sebaliknya. Kebebasan dari jebakan ini hanya bisa didapatkan dengan keberanian untuk menguji ulang kebenaran pikiran-pikiran tersebut. Mungkin perlu bertanya pada diri sendiri, apakah benar kegagalan hari ini menentukan seluruh hidupku? Apakah pandangan orang lain sungguh-sungguh seburuk yang kubayangkan? Apakah aku telah mengabaikan bukti-bukti kebaikan dan keberhasilan yang pernah kuraih? Dengan membiasakan diri berpikir jernih dan berani melihat kenyataan secara utuh, perlahan-lahan kabut distorsi akan menghilang, memberi ruang bagi penerimaan dan cinta pada diri sendiri. Kita adalah makhluk yang penuh kemungkinan, bukan makhluk yang ditakdirkan untuk hidup dalam penjara persepsi negatif. Dengan mengubah cara berpikir dan membuka hati terhadap kenyataan yang lebih luas, kita dapat menemukan kembali harga diri, harapan, dan kehangatan yang selama ini tertutup kabut distorsi pikiran. Inilah langkah penting untuk memutus rantai kebencian pada diri sendiri dan memulai perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih sehat dan bermakna. Bagian 7. Jalan keluar dari kebencian pada diri sendiri. Mengatasi kebencian pada diri sendiri bukanlah perjalanan yang mudah atau singkat. Ini adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran, keberanian, dan kebesaran hati untuk berani menantang pikiran-pikiran lama yang telah mengekang jiwa. Namun, setiap langkah kecil menuju penerimaan diri adalah kemenangan yang layak dirayakan. Jalan keluar dari belenggu kebencian pada diri sendiri selalu dimulai dengan kesadaran, dilanjutkan dengan upaya-upaya nyata untuk mengubah cara berpikir dan bertindak. Langkah pertama yang penting adalah mengenali dan menerima kenyataan bahwa diri ini tidak sempurna, dan memang tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kesalahan, kegagalan, dan kekurangan adalah bagian dari proses tumbuh dan belajar. Memahami bahwa setiap manusia punya luka dan perjuangannya masing-masing akan membuka pintu bagi empati, bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Saat kita mampu menerima kenyataan ini, beban untuk selalu menjadi sempurna perlahan mulai mengendur. Setelah menerima diri apa adanya, langkah berikutnya adalah membedakan antara hal-hal yang bisa diubah dan yang di luar kendali kita. Dari sudut pandang filsafat Stoik, kehidupan adalah tentang mengarahkan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Misalnya, sikap, usaha, dan respon kita terhadap peristiwa hidup. Masa lalu, penampilan fisik, atau latar belakang keluarga adalah hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Namun, kita bisa memilih untuk tidak lagi menjadikan semua itu alasan untuk membenci diri. Fokuslah pada tindakan-tindakan kecil yang membangun. Rawat tubuh dengan baik, kembangkan kebiasaan sehat, dan lakukan hal-hal yang memberi makna, sekecil apapun itu. Kebencian pada diri sendiri kerap muncul karena kita terjebak pada narasi lama di dalam kepala. Untuk keluar dari jebakan ini,
penting untuk mulai menantang dan mengganti narasi-narasi negatif tersebut dengan narasi baru yang lebih membangun. Setiap kali pikiran negatif datang, seperti "aku tidak layak dicintai" atau "aku selalu gagal", cobalah berhenti sejenak, sadari kehadiran pikiran itu, dan uji kebenarannya. Apakah benar aku tidak pernah berhasil dalam apapun? Apakah benar semua orang membenci diriku? Dengan latihan kesadaran dan keberanian untuk mengubah dialog batin, kita pelan-pelan dapat membentuk pola pikir yang lebih sehat. Salah satu latihan yang bisa membantu adalah menulis jurnal syukur atau pencapaian. Setiap hari, luangkan waktu untuk mencatat 3 hal yang patut disyukuri atau 3 hal kecil yang berhasil dilakukan. Mungkin terlihat sederhana, tetapi cara ini mampu melatih otak untuk fokus pada sisi positif dari kehidupan dan menghargai usaha sekecil apapun. Dengan membiasakan diri melihat kebaikan dalam hidup, pelan-pelan kabut kebencian pada diri mulai terurai. Penting pula untuk keluar dari lingkungan yang terus-menerus memperkuat kebencian pada diri sendiri. Hindari kelompok atau komunitas yang hanya menambah luka dan membenarkan pandangan negatif tentang diri. Sebaliknya, carilah lingkungan yang sehat, suportif, dan mendorong pertumbuhan. Temui orang-orang yang bisa melihat kelebihanmu, yang mampu memberi kritik membangun, dan yang siap menemanimu menjalani proses pemulihan tanpa menghakimi. Lingkungan yang positif ibarat tanah subur bagi pertumbuhan harga diri dan penerimaan diri. Di sisi lain, berlatih belas kasih pada diri sendiri adalah kunci penting dalam perjalanan ini. Cobalah berbicara pada diri sendiri sebagaimana kamu akan berbicara kepada seorang sahabat yang sedang terluka. Alih-alih menghukum, peluklah diri dengan kelembutan dan kasih sayang. Pahami bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk menerima dan mencintai diri sendiri apa adanya. Jika luka dan kebencian sudah terlalu dalam, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor dapat membantu mengurai akar permasalahan, menawarkan perspektif baru, dan membimbing langkah-langkah menuju penyembuhan. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi justru bukti keberanian untuk mencintai diri sendiri. Akhirnya, jalan keluar dari kebencian pada diri sendiri adalah proses yang berulang, kadang naik turun, penuh jatuh bangun. Akan ada hari-hari ketika bayang-bayang kebencian itu muncul kembali. Namun, selama kita tidak menyerah dan terus berproses, perlahan-lahan luka itu akan berubah menjadi kekuatan. Setiap langkah kecil untuk memaafkan, menerima, dan mencintai diri sendiri adalah benih harapan baru, yang suatu hari akan tumbuh menjadi pohon kedamaian dan kebebasan sejati. Dalam perjalanan panjang melawan kebencian pada diri sendiri, kita akan menyadari bahwa yang terpenting bukanlah menghapus setiap luka atau meniadakan setiap kekurangan, melainkan berani berdamai dengan kenyataan diri yang penuh warna. Hidup tidak pernah menawarkan kesempurnaan, tetapi selalu menyediakan ruang untuk tumbuh, belajar, dan memaafkan. Ketika kita mampu melepaskan obsesi pada kekurangan dan membuka hati untuk menerima segala kerapuhan, disitulah kebebasan sejati bermula. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti memperbaiki diri, tetapi berjalan lebih ringan tanpa beban penyesalan dan penolakan. Kita belajar bahwa cinta sejati dimulai dari pelukan hangat pada jiwa sendiri, dari keberanian memandang diri apa adanya, dan dari kelembutan saat menghadapi kegagalan. Setiap langkah kecil menuju penerimaan adalah kemenangan yang tidak pernah sia-sia, sekecil apapun itu. Pada akhirnya, kebencian pada diri sendiri hanyalah kabut yang menutupi cahaya dalam diri. Ketika kita memilih untuk menyapa diri dengan belas kasih, perlahan-lahan kabut itu akan sirna, meninggalkan ruang bagi harapan dan kebahagiaan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam perang melawan diri sendiri.
Sudah waktunya kita berjalan bersama, berdamai dengan masa lalu, mencintai diri di masa kini, dan menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan bahwa setiap jiwa berhak merasakan damai, tumbuh, dan bahagia.